tidak perlu lagi menggunakan calo lah gitu ya. Tidak perlu lagi menggunakan apa ya istilahnya tak bantu ganggu terus nanti bensinnya gitu sebenarnya tidak perlu lagi. Ada prinsipnya pelayanan di Dinas Dukcapil Kudus itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau memang ada yang meminta tambahan biaya, silakan laporan ke kami. Jumpa lagi dengan saya, Dak Kolis, di podcast Zona Merah. Ini podcast pertama di tahun 2021 karena minggu-minggu kemarin kita sempat vakum sebentar, Mas. Jadi ini podcast yang pertama di 2021. Nah, kali ini kebetulan saya kedatangan tamu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Beliau adalah Mas Putut Winarno atau Mas Win panggilannya. Ngoten ya Mas ya? Iya. Mas Win. Mudah diingat. Iya, mudah diingat. Beliau adalah sekretaris dinas. Beliau ini sebenarnya sudah familiar kalau di dunia jurnalistik, di teman-teman kalangan wartawan, beliau ini sudah lumayan familiar. Karena beliau ini dulunya sempat menjabat Kabag Humas kalau nggak salah di Pemkab Kudus, sehingga dengan teman-teman wartawan sudah ya lumayan kenal, lumayan akrab, sehingga hubungan dengan teman-teman wartawan dengan media juga sudah saling kenal, sudah akrab. Nah, beliau sekarang berdinas di Dukcapil Kudus sebagai sekretaris dinas ya. Nah, kami nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini, khususnya di era pandemi ini, karena memang apakah di dinas ini sudah mempraktekkan atau sudah menerapkan layanan secara sistem online yang maksimal atau belum gitu ya. Nah, kebetulan juga di Dinas Dukcapil ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai organisasi perangkat daerah dengan kinerja terbaik untuk tahun 2020 Mas ya, kalau nggak salah ya. Ini yang pertama atau memang sudah yang berapa kali Mas kalau untuk penghargaan ini Mas? Tahun sebelumnya itu di peringkat kedua. Nah, untuk tahun 2020 alhamdulillah di peringkat pertama. Ya, itu ya berkat kerja sama tim di Dinas Dukcapil, keluarga besar Dukcapil, dan tentunya juga atas ini ya kerjasama juga dari warga masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak kekurangan-kekurangan di kami gitu Mas Kolis. Gitu. Indikator penilaiannya apa sih Mas sebenarnya kalau untuk penilaian kinerja terbaik ini? Kalau untuk eksternal itu yang jelas adalah survei kepuasan masyarakat, itu pasti. Cuma beberapa kali saya sampaikan juga ke inspektorat bahwa saya yakin di masa pandemi ini penilaian tentang survei kepuasan masyarakat ini akan berkurang gitu. Karena apa? Dengan adanya pelayanan non tatap muka, menggunakan online, itu sedikit banyak akan membuat pelayanan kami menjadi lebih panjang gitu. Artinya gini, di mana sebenarnya standar pelayanan kami dan SOP-nya itu dibuat standar pelayanan 1 kali 24 jam selesai Mas. 1 kali 24 jam ini selesai. Cuma dengan pelayanan secara online ini otomatis akan memperpanjang lagi karena apa? Di bulan Maret begitu ada pandemi itu secara ujuk-ujuk itu. Pelayanan dibuat secara non tatap muka. Nah, sedangkan kami menggunakan online ini kan sebenarnya di tahun 2007 sudah ada. Nah, pelayanan online di 2017 ini kami gunakan sebagai front office gitu. Jadi ada beberapa front office yang sudah kami siapkan. Di Dinas Dukcapil kami membuka front office. Di kecamatan kami membuka front office. Kemudian di desa dibantu oleh kepala desa dan para relawan yang ada di desa, yang terdiri dari 3 stakeholder, dari Karang Taruna, dari Bidang Desa, kemudian dari PKK Desa. Itu kami anggap sebagai front office gitu.
Nah, sedangkan untuk pelayanan online sendiri belum tentu dari 834.000 sekian warga Kudus itu mengetahui untuk menggunakan cara online ini gitu. Jadi kalau di cara gampangnya gini, dari 834.000 sekian yang mempunyai HP berapa persen, kita ambil aja 30% gitu ya. Nah, ini tentunya yang HP Android ya Mas ya. Nah, dari 30% ini yang tahu email itu berapa? Gitu. Email itu terutama email ya. Itu. Nah, dari sekian yang tahu ini yang mendownload berapa? Gitu. Jadi tidak terus sebelum pandemi itu tidak terus menggunakan online ini menjadi satu-satunya cara kita untuk memberikan pelayanan, Mas. Tapi itu cuma sebagian cara atau media kami untuk membuka front office itu tadi. Nah, bedanya kalau dengan online itu warga tidak perlu ketemu dengan petugas di kantor gitu, tidak perlu petugas dengan petugas yang ada di kecamatan, petugas yang ada di desa gitu. Tapi dengan menggunakan online cukup duduk, ya, kemudian dikirim, kami proses. Nah, mulai tahun 2019 akhir itu dokumen yang sudah jadi bisa dicetak sendiri oleh warga. Oh gitu. Nah, itu hebatnya di Dukcapil seperti itu, Mas. Jadi ini bukan bukan mengiklankan diri sendiri, tapi memang itu kebijakan dari pusat, dari pemerintah, Kementerian Dalam Negeri. Dokumen bisa dicetak oleh warga. Bisa diberi sendiri, Mas. Bisa diberi sendiri. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat pelayanan kepada warga masyarakat gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan, lah kalau warga yang tidak punya printer, piye caranya kan gitu kan? Nah, kami menyiapkan petugas untuk delivery order, gitu. Petugas delivery order ini mengantar itu sampai ke rumah warga gitu. Jadi ya betul, sampai ke rumah warga. Jadi tidak perlu khawatir untuk warga yang tidak mempunyai mesin cetak. Nah, kami menyediakan petugas delivery order ini tanpa dipungut biaya. Gitu. Nah, di tahun 2020 dengan perubahan anggaran 2020 kami mengadakan alat namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Bentuknya seperti mesin ATM. Nah, itu nanti warga bisa mencetak kapanpun menggunakan mesin ATM itu. Mencetak itu bisa mencetak KK, bisa mencetak akte pencatatan sipil, bisa mencetak KTP ataupun KIA. Gitu. Anjungan ini keberadaannya cuma di kantor Dukcapil saja atau sudah ada di kecamatan-kecamatan, Mas? Untuk sementara, untuk pertama kali kami pengadaan ini itu baru satu, Mas, karena memang harganya lumayan mahal ya itu ya. Baru satu. Rencana kami untuk jangka panjang itu di setiap kecamatan, di setiap tempat keramaian itu kami sediakan itu. Gitu. Jadi warga nanti untuk pengajuannya menggunakan online, bisa menggunakan HP, tinggal kirim-kirim gambar, kirim-kirim persyaratan. Nah, pencetakannya bisa di ADM itu tadi, Anjungan Dukcapil Mandiri. Itu kedepannya seperti itu. Jadi nanti warga bisa self service lah gitu. Jadi bisa untuk melayani dirinya sendiri. Tidak perlu ketemu dengan petugas dari Dukcapil atau petugas yang lain. Jadi memang benar-benar kami memangkas pertemuan antara pemohon dengan petugas tadi. Tujuannya untuk apa? Pertama yang jelas untuk mempercepat pelayanan, karena tidak usah kemana-mana, sudah bisa langsung jadi. Dari rumah sudah bisa. Betul. Dari kamar sudah bisa. Bisa. Nah, yang kedua untuk menghindari praktek pungli tadi. Makanya di tanggal hari korupsi dunia sedunia, tanggal berapa itu, bulan Desember ya. Dukcapil mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Gitu. Jadi ini salah satu prestasi kami di tahun 2020 juga, Mas, sebenarnya. Nah, sebelumnya di pertengahan tahun kami mendapat penghargaan juga dari Kementerian PAN dan RB. Kami mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik dengan nilai A. Itu ada beberapa OPD termasuk rumah sakit umum juga mendapatkan pelayanan
terbaik dari Kemenpan. Gitu. Artinya kalau dulu mungkin masih ada apa pungli atau apa, sekarang sudah hilang lah gitu ya. Sudah terminimalisir dengan adanya pelayanan seperti itu ya. Betul. Karena memang secara online sudah tidak perlu lagi ketemu, sudah gitu, bisa. Sudah bisa. Nah, sekarang jadi pertanyaan, warga yang tidak bisa menggunakan online terus bagaimana kan gitu kan? Nah, kami menggunakan beberapa program itu. Ada yang namanya Sibulang Mahir. Sibulang Mahir itu apalagi nih, Mas? Si buah hati lahir langsung mendapatkan akte kelahiran. Oh gitu. Nah, kami bekerja sama dengan 9 rumah sakit yang ada di Kudus dan 14 puskesmas. Gitu. Jadi ibu yang mau melahirkan, yang mau babaran, begitu masuk ke rumah sakit itu puskesmas, begitu pulang, ini seharusnya sudah selain menggendong si buah hati, ini juga membawa akte kelahiran, KK, kan, anaknya kan tambah kan, KK dan KIA, gitu. 14 kecamatan, 14 puskesmas ini artinya sudah di semua kecamatan ini, Mas? Iya, ada 19 kecamatan, ada 19 puskesmas kan, yang bekerjasama dengan kami 14 puskesmas itu yang rawat inap itu. Artinya memang sudah tersebar di masing-masing kecamatan. Ada, ya? sudah tersebar. Jadi sangat dekat lah dengan warga gitu. Lah permasalahannya apa? Permasalahannya belum tentu orang tua itu begitu anaknya istrinya mau melahirkan itu sudah persiapan nama. Nah, itu. Nah, makanya kami harapkan kalau memang sudah memiliki calon nama si buah hati, persiapkan nama. Nah, entah itu nanti cowok apa cewek udah siapkan dua-duanya lah gitu kan, biar lebih mudah lah. Nanti bawa sekaligus kakak yang asli sama surat nikah gitu. Jadi nanti begitu lahir kan dari dokter sudah mendapatkan surat keterangan lahir, tinggal ke petugasnya, petugas nanti koordinasi dengan kami menggunakan grup WA, hasil dari dokumen yang sudah diterbitkan kami antar ke rumah sakit atau ke puskesmas itu. Gitu. Termasuk pergantian kakak itu. Kalau ada anak lahir kan berarti ada penambahan anggota keluarga. Kakak baru. Kakak baru termasuk sudah kakak baru ya. Namanya 3 in 1 gitu. Gitu. Tiga dokumen dengan sekali pengajuan kepengurusan itu. Artinya ketika nanti pulang dari rumah sakit, perawatan si anak dan ibu tadi ketika pulang sudah mendapatkan tiga-tiganya itu tadi sudah dapat kakak. Pelayanan terintegrasi. Jadi tiga dokumen kependudukan ini nanti bisa dibawa pulang sama orang tua itu. Nah, kemudian kami juga ada program namanya Wassalam. Wassalamualaikum. Wassalam ini mesti kan langsung berarti kita mati ya gitu. Wassalam itu wafat sehari langsung mendapat akte kematian. Gitu, Mas. Gitu. Jadi di Undang-Undang 24 2013 itu kewajiban untuk melaporkan itu dari ketua RT. Oh, ketua RT-nya malah. Undang-undangnya gitu, ketua RT. Tapi kami tidak cuma di ketua RT, kami punya petugas yang ada di desa, namanya petugas register. Itu kebanyakan dari aparat desa. Itu SK Bupati, Mas. Gitu, petugas register. Mereka nanti melaporkan itu, melaporkan warganya meninggal. Itu kami bentuk grup di WA. Tinggal kirim-kirim gambar. Ini foto itu. Nah, setelah jadi kami antar. Gitu. Ada petugas juga yang mengantar nanti. Ada namanya petugas delivery order dari kami itu. Gitu. Nah, kemudian ada namanya grup dengan dengan kepala desa. Jadi kepala desa itu bertugas untuk melayani warganya. Ya, salah satunya dengan melayani tentang administrasi kependudukan. Gitu. Nah, kepala desa itu kami buat grup sendiri. Jadi warga yang datang ke kepala desa salah satunya untuk kelengkapan persyaratan. Misal mau akte kematian atau akte kelahiran itu ada menggunakan surat keterangan kelahiran, akte kelahiran atau kematian, surat keterangan kematian dari kepala desa. Kepala desanya bisa menyampaikan ke warga
Udah, lek rasa tindak ke Dukcapil gitu. Saya tak bantu aja gitu. Nah, itu udah bisa. Kepala desa pakai HP-nya, tinggal foto-foto, kirim melalui grup WA, nanti sudah jadi kami antar ke balai desa. Artinya memang sampai segitu, artinya sampai ke pelayanan tingkat desa juga sudah. Tingkat desa. Sudah maksimal ya. Betul. Kemudian di desa ada lagi, namanya program Rumah Paman Capil. Rumah Paman Capil ini jangan terus diartikan itu rumah untuk bukan. Rumah Paman Capil itu rumah pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Terdiri dari 3 stakeholder yang ada di desa. PKK desa pasti ada. Ketuanya Ibu Kepala Desa. Karang Taruna setiap desa mesti ada. Bidan desa itu mesti ada setiap desa. Nah, dari 3 stakeholder ini tadi kita berdayakan, kita kerjasamakan, dibuat bentuk satu grup per kecamatan. Karena tiap desa ada 3 ini, Mas. Per kecamatan itu kami ada grup sendiri-sendiri. Kami ada admin sendiri situ. Begitu nanti dari relawan ini mengajukan, langsung kami proses. Begitu jadi kami antar menggunakan petugas kami delivery order tadi, gitu. Seberapa cepat respon dari teman-teman relawan ini atau seberapa maksimal? Sangat bagus ya, terutama ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan bidan desa. Kalau bidan desa mungkin sudah tersosialisasi lewat DKK ya. Yang paling bagus ibu PKK, teman-teman Karang Taruna itu luar biasa. Karena memang ada semacam sebuah semangat gitu, satu semangat untuk melayani atau membantu warga sekitarnya. Ini yang tonggo-tonggoni mereka sebenarnya, tetangga teman, ada saudara dari para relawan ini tadi. Dan saya yakin karena tetangganya itu istilahnya kalau ada yang minta-minta kayaknya kok enggak ya. Ngisi-ngisi ini masuk sama tetangga sama saudara kan ya. Makanya kami memang menggunakan memberdayakan 3 stakeholder itu memang sudah banyak pertimbangan sebelumnya. Salah satunya pemberdayaan dan untuk mengikut sertakan stakeholdernya ada desa untuk membantu pelayanan khususnya di bidang administrasi kependudukan. Nah, sebelum pandemi, Mas, kami juga mengadakan jemput bola. Jemput bola itu kami menugaskan petugas kami keliling. Ataupun semisal ada warga yang sakit, jompo, atau mungkin gangguan jiwa mungkin ya. Itu kami layani. Kalau ada memang begitu dikabari desa, kami langsung datang. Yang terakhir itu untuk mengejar target kepemilikan dokumen kependudukan, utamanya perekaman KTP. Warga yang malas itu loh, nggak mau ke kecamatan atau ke dinas dukcapil. Kalau ngabari kami, tak jemput walaupun cuma 1 orang. Satu orang. Karena memang tugas kami ada target itu dari kementerian. Khususnya Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami 1 tahun itu ada target 100% untuk KTP, 100% untuk. Nah, begitu ada yang belum perekaman, itu kami kejar. Kami masih punya hutang, Mas, untuk perekaman itu. Ada berapa? Sekitar 1.300 sekian gitu. Kami sudah kirimi surat by name by address. Sudah 3 kali itu. Nah, sampai saat ini penurunannya sedikit. Begitu ada kabar langsung kami kejar. Begitu ada yang dengan kami kejar langsung. Ini kendalanya apa, Mas? Kalau ada sekian 1.000 tadi itu untuk yang saya jumpai sendiri itu biasanya sudah sepuh-sepuh. Orang sepuh ini begitu tahu petugas datang, terus mengeluarkan alat, ada yang ketakutan, Mas. Betul usah, Mas, nggak usah gitu. Mungkin trauma di tahun 60-an ya. Itu biasanya yang sepuh-sepuh gitu. Teringat memori lampau. Nah itu pernah itu saya 2 kali itu saya alami sendiri.
oh mboten usah Mas, saya ndak usah ikut-ikutan gitu. Wah, padahal kan fungsi dari KTP elektronik ini kan memang sangat, terutama untuk warga yang sepuh ini kan untuk BPJS Mas utamanya itu ya. Terus kami berikan penjelasan, terus bantu sama saudaranya, akhirnya juga mau. Selain itu mungkin masih namanya kerja di luar kota. Di luar kota. Gitu. Itu banyak yang jadi mungkin di luar Pulau Jawa atau di luar negeri gitu ya. Ya, salah satunya itu. Makanya beberapa kali setahu saya semenjak tahun 2017 saya masuk ke Dukcapil itu setiap lebaran libur panjang itu kami buka. Oh gitu, pembukaan. Karena lagi. Ya, karena apa? Warga yang di luar kota ini pada mudik nih. Nah, itu kami gunakan waktunya mudik mereka untuk melakukan perekaman. Gitu. Itu dilakukan di desa masing-masing atau di dinas Dukcapil. Kami sudah umumkan dulu itu untuk warga yang mudik bisa menggunakan kesempatan itu melakukan perekaman KTP elektronik. Itu khususnya seperti itu. Kalau dengan layanan online seperti ini, apakah itu masih apa ya Mas ya? Masih ada yang melakukan perekaman dengan adanya online seperti ini? Masih. Kalau untuk perekaman itu kami persilakan ke dinas atau ke kecamatan. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kami sudah persiapkan di depan gedung itu ada 4 drum, ada 4 tempat cuci tangan, 2 drum. Kemudian petugas kami menggunakan thermal gun. Kemudian kami sediakan hand sanitizer. Untuk meja pelayanan kami gunakan table seal. Gitu. Jadi petugas kami memang kami lengkapi juga dengan masker, dengan face shield. Kemudian mejanya kami lengkapi dengan table seal. Jadi protokol kesehatan ini memang benar-benar sudah kami lakukan, terutama dan juga untuk kursi ruang pelayanan, ruang tunggu itu kami beri jarak gitu. Tapi selama ini memang tidak pernah penuh karena memang setelah adanya pandemi tidak pernah penuh. Ada pembatasan ya Mas? Pembatasan gimana? Pembatasan jumlah untuk yang melakukan apa? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Artinya sehari mungkin 40 orang yang untuk bisa mengurus ke dinas atau berapa gitu, nggak ada ya? Tidak, untuk pelayanan tidak pernah kami batasi gitu. Jadi memang kalau warga datang sudah datang, tapi selama ini tidak pernah ada antrian Mas. Tidak pernah ada. Prinsip kami gini, Dukcapil itu beda dengan warung ya, gitu. Kalau warung itu rame itu berhasil. Kalau Dukcapil itu rame tidak berhasil sistemnya. Artinya karena pelayanan ini sudah dibagi sebenarnya. Ada pelayanan online, ada lagi pelayanan itu namanya desa satelit Adminduk. Kami tempatkan di Desa Colo Mas. Itu sebelum pandemi itu. Jadi di Desa Colo itu semua pelayanan pengajuan dari warga bisa dilayani di sana. Warga Colo, Japan, terus sebelah-sebelahnya itu Kandang Mas, kan? Kandang Mas bagian. Itu bisa mengajukan dokumen kependudukan bisa di Desa Colo. Kami sediakan 1 petugas ke peralatan cukup. Lah dibantu pemerintah Desa Colo. Di Colo itu menggunakan internet itu fiber optik lah gitu. Jadi keuntungan kami di Kudus ini merupakan wilayah terkecil Jawa Tengah, 9 kecamatan. Jangkauan untuk internetnya masih terjangkau, terjangkau gitu. Karena keberhasilan dari Dinas Dukcapil yang melayani itu ada 4 hal Mas. Yang pertama itu jaringan, gitu. Yang kedua itu sistem ini dari kementerian, namanya SIAK namanya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Yang 3 SDM, yang keempat ini Sarpras. Sarpras sama SDM sudah lengkap, Sarpras sudah dicukupi dari Pemkab. Kemudian SDM kami latih, kami bintek sendiri, ada pelatihan kantor sendiri, PKS namanya. Kemudian jaringan sudah disediakan dari Dinas Kominfo, dibantu sama desa, kan, dibantu sama kecamatan. Terus yang untuk
sistem ini dari kementerian. Jadi 4 hal ini kalau down 1 ya sudah pelayanan kami down. Walaupun standar pelayanan kami 1 kali 24 jam selesai gitu. Tapi selama ini terpenuhi Mas, artinya 1 kali 24 jam. Terpenuhi karena gini, semua pelayanan pengajuan itu kami masukkan ke namanya aplikasi Jenang Dukcapil. Oh, ada aplikasi Jenang Dukcapil ya di Kudus ya? Ya, namanya Jenang Dukcapil. Itu websitenya jenangdukcapil.kuduskap.go.id. Ini sudah bisa diunduh di Play Store? Bisa, sudah. Nah, dari Jenang Dukcapil itu, pimpinan kepala dinas itu setiap hari tugas tambahnya melihat monitor. Jadi di samping di ruang kerjanya, di samping sini ada monitor, di sini juga ada monitor besar gitu. Itu melihat, jadi kami buat traffic namanya. Kalau ada pengajuan itu sudah mendekati titik rawan dari waktu 1 kali 24 jam itu warnanya kuning Mas. Oh gitu, ada indikatornya. Ada. Kalau itu nanti warnanya merah, berarti sudah kelewat. Tapi belum jadi. Nah, ini kesalahannya di mana? Kalau memang itu di admin, tinggal dilihat di situ ada tertulis adminnya siapa, tinggal ditegur di situ. Gitu. Jadi kelihatan sekali. Namanya sistem traffic itu kalau memang sudah jadi hijau ya. Kalau mau titik kritis itu kuning. Kalau memang sudah kelewat tapi belum jadi merah. Nah, merah ini tinggal dilihat nih. Kira-kira sudah berapa kali ini si admin ini sampai merah gitu kan. Dan salah satu untuk kita memberikan punishment lah gitu. Di samping itu kan enggak fair lah kalau ada punishment tapi enggak ada rewardnya kan. Nah, di kami juga memberikan reward untuk teman-teman kami yang mempunyai kinerja yang baik gitu. Ya, tiap 3 bulan sekali kami memberikan reward namanya Admin Service of the Month. Gitu. Dari salah satunya untuk meningkatkan semangat dalam melayani pengajuan dokumen kependudukan ini dari warga masyarakat. Berupa apa nih Mas penghargaannya Mas untuk teman-teman? Yang jelas itu ada piagam. Ya. Kemudian ada tambahan surprise sendiri dari kepala dinas. Itu biasanya ada yang mungkin yang enggak terlalu besar lah, mungkin setrika, gitu. Tapi sebenarnya bukan di hadiahnya ya, tapi penghargaan dari organisasi ini kepada teman-teman ini yang sebenarnya yang kita lihat sebenarnya, karena belum tentu loh orang yang bekerja baik itu mendapat pujian dari pimpinan, belum tentu loh orang yang kerjanya tepat waktu ataupun mungkin melebihi target itu mendapat sesuatu penghargaan dari pimpinan atau organisasinya kan gitulah. Salah satunya kemarin di Dinas Dukcapil juga mendapatkan organisasi perangkat daerah mempunyai kinerja terbaik itu. Salah satunya karena apa? Itu hasil kerja dari teman-teman dan tentunya dukungan dari warga masyarakat. Semangat teman-teman itu yang paling penting ya Mas ya. Iya. Untuk target Mas, kalau ada yang 1000-an tadi, kalau misalkan KTP tadi yang belum merekam, itu ada target berapa bulan lagi sudah selesai atau berapa tahun lagi mungkin? Angka ini itu sudah berkurang banyak mulai. Ini yang saya cerita semata saya mulai tahun 2017 ya. Ini sudah berkurang banyak sekali Mas. Dulu itu hampir 25.000 sekian gitu kan. Sudah sampai 1.300 sekian itu kan sudah signifikan lah. Ya. Karena kepemilikan KTP ini itu hampir tiap hari naik terus. Yang usia 16 jadi 17. Yang menikah jadi cerai mati atau cerai hidup. Yang belum menikah menjadi menikah. Ini kan kepemilikan KTP ini. Nah, tapi yang untuk yang angka 0, sekian persen tadi itu yang belum melaksanakan perekaman. Ya, ini yang kita kejar di situ. Salah satu itu karena faktor usia tadi ya. Usia mungkin betul atau mungkin orangnya ada di luar kota gitu. Kalau ada di Kudus, saya kira dengan
kebutuhan zaman sekarang ini kan apa-apa menggunakan KTP ya. Oh iya. HP aja nomor handphone juga menggunakan KTP gitu. Kalau yang memanfaatkan aplikasi online, pelayanan online ini berapa persentasenya Mas kalau untuk sekarang Mas? Ya khususnya pandemi ini lah Mas, karena memang kan banyak yang menggunakan sistem online sekarang. Kalau untuk masa pandemi ini itu pengajuan rata-rata bisa dilihat sebenarnya. Kalau Cak Kolis mau lihat angka masuknya berapa, itu tinggal dilihat di jenang Dukcapil. Nah, di bawah fitur-fitur yang kami sediakan itu ada angka. Itu angka harian itu. Jadi di Dukcapil ini itu hasil kerja atau hasil tugas kami per harian tercatat semua. Jumlah belangko yang masih tersedia itu juga tercatat. Gitu. Jadi kami menyediakan satu monitor besar di depan di ruang pelayanan. Itu tertulis stok belangko. Jadi kalau semisal tahun-tahun kemarin ya Mas, tahun 2018 tahun 2017 itu kepemilikan KTP orang pakai suket itu. Alasannya apa? Belangkonya kosong. Kosong ya. Nah, untuk sekarang kalau ada yang bilang belangkonya kosong, warga sekarang pinter Mas. Bisa lihat di laporan kami itu. Ini ya Mas ya. Kalau nggak bisa lihat. Statistik pelayanan online. Ini statik, betul. Ini untuk hari ini pendaftaran 64, akte kelahiran 128, akte kematian 44. Ini total harian, gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau lihat bagaimana pelayanan online di Jenang Dukcapil khususnya. Ini ada trafficnya, ada statistiknya lah, berapa yang sudah dilayani, berapa yang sudah masuk, dan berapa yang sudah cetak. Ini per hari, harian. Setiap hari ada laporannya seperti ini. Jadi teman-teman atau masyarakat Kudus khususnya ini bisa melihat bagaimana perkembangan atau statistik dari pelayanan yang ada di Dukcapil. Karena sangat mudah sekarang Mas, yang kontrolnya mudah ya. Karena apalagi sudah ada Jenang Dukcapil ini. Okay. Mungkin mudah itu untuk warga yang sudah paham ya Mas ya. Gitu. Kami menyadari bahwasanya kami masih banyak kekurangan gitu. Jadi gini, mulai Indonesia merdeka sampai sekarang itu masih ada warga yang tanya caranya ngurus akte kelahiran gimana gitu kan. Nah, caranya ngurus kakak gimana gitu. Berarti apa kekurangan di kami? Sebenarnya kekurangan kami adalah sosialisasi kami ke warga gitu. Kami punya 30 ASN dan 60 tenaga kontrak gitu. Nah, setiap hari saya sampaikan kepada warga, jadikan diri kalian itu sebagai amplifiernya Dinas Dukcapil gitu. Dari 90 total tadi itu, tentunya belum mampu secara maksimal untuk menggelorakan apa Dukcapil ini kan. Nah, salah satunya saya terima kasih sekali dengan Beta News sudah membantu kami untuk bersosialisasi apa sih tentang Dukcapil itu, apa sih ngopo kok kudu ada Dukcapil kan gitu. Nah, salah satunya sebenarnya penataan data kependudukan. Nah, kemarin sudah dirilis BPS jumlah penduduk kita cut off di bulan September menurut data BPS 270 juta sekian gitu. Cut off di Kementerian Dalam Negeri hasil dari Dinas Dukcapil di bulan Desember 271 juta. Berarti angka ini sudah sama. September laporan dari BPS 270 juta sekian. Laporan dari Ditjen Dukcapil di bulan Desember 2071 berarti sudah sama. Sudah sinkron, artinya tidak ada perbedaan. Betul. Nah, kegunaan dari penataan administrasi kependudukan ini itu adalah validitas data kependudukan, Mas. Kalau data kependudukan itu valid, perencanaan pembangunan baik dari tingkat nasional sampai tingkat daerah akan tepat. Gitu. Nah, misal ini jumlah warga yang harus dibayar menggunakan BPJS berapa? Kalau jumlah data itu tidak valid, muspro nanti biaya APBD kan, gitu. Makanya jumlah ini warga yang harus mendapat bantuan, betul. Misalkan
jumlah yang mendapatkan beasiswa berapa. Kalau angkanya ini angka tidak valid, lah kan mana ini anggaran APBD lah. Ini salah satunya tugas kami untuk pemutakhiran data dan validitas data kependudukan itu sendiri. Oh ya, ada yang menarik tadi Mas. Artinya memang Mas Win bilang kalau masyarakat kita memang ada lah yang masih belum tahu bagaimana sih cara mengurus KK, KTP itu. Kalau untuk KK apa itu sebenarnya perlu dari desa nggak sih, Mas? Surat pengantar dari desa nggak sih? Atau harus memang langsung menggunakan sistem online ini sudah bisa atau gimana? Dari tahun 2018 itu sudah muncul diterbitkan peraturan Menteri tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Nah, misal gini, untuk orang pindah, baik itu pindah antar desa, dalam desa, pindah RT RW gitu, atau antar kabupaten, antar provinsi, itu cuma menggunakan KK sebenarnya. Kalau masuk dari misal dari luar provinsi, luar Kabupaten Kudus ke Kudus, dia cuma bawa SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia dari asal. Lah, seandainya warganya sudah di sini gimana? Misal ini masa pandemi nih, KK KTP-nya masih Kalimantan mungkin ya, dia sudah tinggal di Kudus. Apa saya harus ke Kalimantan dulu? Wah, tidak perlu, gitu. Cukup dari Kudus, kami bantu menguruskan KK asli, KTP asli. Itu kami koordinasi dengan Dukcapil yang ada di Kalimantan. Begitu nanti muncul SKP WNI dari sana, kami tarik datanya, kami terbitkan KK sama KTP. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ke Kalimantan lagi. Tidak perlu, itu salah satu manfaat tadi siak tadi itu. Kan data basic datanya kan ada di kementerian gitu ya. Nah, jadi tidak perlu pergi-pergi lagi ke sana. Kemudian pindah antar kecamatan gitu. Sudah tidak perlu lagi ke desa. Cukup bawa KK sama KTP-nya. Atau difoto itu, KK-nya dipotong misal gini ya. Ini contoh KK yang dulu ini. KK dulu. Saya pernah punya itu. Ini contoh KK yang dulu. Kemudian ini contoh KK yang baru. Kertasnya kertas putih. Kertas putih. Ini tanda tangannya menggunakan barcode. Ini QR code. QR code tanda tangan elektronik. Nah, kalau yang mau pindah itu dipotong ini, sini dipotong. Ini dipotong. Kanannya, bagian barcode-nya. Ini dipotong. Ada warga itu yang potong di sini. Kadang tulisannya ini itu kepotong. Nomornya ya. Ya, bingung kami. Waduh, macane piye iki angkane siji kepotong gitu. Padahal yang paling diperlukan adalah nomor itu ya. Ini nomor KK sama NIK. Nah, potongnya di sini, cukup di sini. Itu ya. Sama ini untuk ini buat contoh warga, mungkin sahabat Beta News. Akte kelahiran sekarang bentuknya seperti ini, Mas. Lebih simpel. Putih. Jadi bisa di-print sendiri menggunakan kertas A4 80 gram. A4 80 gram. Ya, A4 80 gram. Itu jadi salah satu tujuannya untuk mempercepat tadi kan pelayanan. Jadi tidak perlu lagi nunggu kayak gini kan. Kalau dulu kayak gini kan dulu harus pengadaan dulu, nunggu anggaran dan lain sebagainya. Ya, kalau seperti ini kan kertas biasa A4 itu. Jadi ini malah tidak bisa dipalsu Mas ini. Oh gitu, malah lebih aman. Lebih aman sebenarnya. Kan tinggal ini kalau ada mesin itu aplikasi bisa. Kalau asli dia langsung muncul datanya, nama, terus tanggal lahir gitu. Muncul berarti asli gitu. Malah lebih aman Mas ya. Aman sebenarnya seperti pakai walaupun simpel tapi lebih aman. Lebih aman. Dan ini tidak perlu dilegalisir lagi. Tinggal difotokopi gitu bisa. Kalau yang ini dulu kan dilegalisir gitu. Yang nyetak juga Dukcapil sendiri yang bisa ya. Nah, ya betul ini. Nah, ini salah satunya seperti inilah. Kalau saya lanjutkan tadi yang pindah tadi kan cuma menggunakan KK sama KTP toh. Tidak perlu ke desa. Kami juga diprotes itu sama pemerintah desa, Pak Inggi gitu. Wah, ini
aku nggak ngerti keluargaku juga ya, itu dilangkai ini. Ya, gitu. Tapi memang ini sebenarnya amanat dari undang-undang. Aturan dari pusat juga sudah mengamanatkan. Nah, data ini, data kependudukan itu kan sudah terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kewajiban kami dari Dinas Dukcapil itu yang laporan ke desa, gitu Mas. Malah Ya. Dukcapilnya yang Dukcapil yang laporan. Kalau dulu itu desa yang laporan ke Dukcapil. Gitu. Saya masih menangi itu di awal-awal tahun 2017 itu. Nah, begitu tuh masuk, itu masuknya ke meja saya. Terus saya gini loh, nggak apa ya? Gitu. Data. Lah kita ini kan base datanya, ngapain harus laporan? Sudah ada menerima apa? Seharusnya kita yang laporan. Waktu itu memang pola pikirnya saya tak balik gitu. Yang desa itu yang perlu kita lapori karena orang bisa langsung ke kita gitu. Nah, muncul aturan yang tadi 2018 dan peningkatan kualitas tadi itu. Nah, itu yang untuk pindah tadi tinggal KK sama KTP. Karena kadang kalau orang-orang ya mungkin kayak di desa itu kan masih kadang pahamnya masih mengikuti paham lama, gitu. Masih prosedurnya masih mengikuti yang lama. Kadang namanya perubahan tidak serta-merta itu warga tahu semua Mas gitu. Nah, ini perlu perjuangan berat di kami dan tentunya mohon bantuan dari panjenengan di Berita News juga untuk waro-waro lah itu. Tanggung jawab moral loh masih. Siap. Ya seperti itu, jadi biar warga masyarakat itu tahu lah tentang syaratnya apa untuk ngurus apa gitu. Sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan calo lah gitu ya, tidak perlu lagi menggunakan apa ya istilahnya tak bantu, ganggu terus nanti bensinnya gitu sebenarnya tidak perlu lagi. Tidak musim lagi. Tidak musim lagi. Ya minta tolong anaknya lah, mungkin karena anak-anaknya sekarang kan mungkin sudah megang HP yang Android, sudah ada aplikasinya, lebih mudah mengakses internet lah ya. Nah, kalau bisa dari teman-teman Berita News buat tutorial Mas. Di YouTube, jadi nanti biar warga kalau mau urusan apa gitu kan tinggal buka YouTube-nya dari Berita News kan bisa bantu kami juga itu. Siap dilaksanakan Mas. Dalam waktu dekat ini. Ini. Ya kalau memang masih butuh bantuan saya untuk ini gitu, saya siap kesini lagi tuh. Saya tak pandu, ini untuk ini apa artinya gitu tadi. Ya tujuannya biar warga tahu semua lah. Bibir biar setiap bibir ini biar mengucap nama Dukcapil. Mata biar melihat Dukcapil. Telinga pun mendengar persyaratan apa ya tentang dokumen kependudukan ini kan gitu. Karena memang ya mungkin masih ada yang warga mungkin yang belum tahu seluruhnya apa yang dibutuhkan persyaratan itu. Masih banyak itu Mas. Masih banyak. Terus ini Mas, kalau di Dukcapil juga ada GIA juga ya. Nah, sejauh ini bagaimana warga yang mengurus GIA ke Dukcapil atau melalui online ataupun tatap muka itu seperti apa? Dan ada nggak sih keharusan warga itu harus mengurus GIA itu? Kalau keharusan itu harus ya, itu harus. Kegunaannya untuk apa sih gitu? Tahun kemarin sebelum pandemi, saya itu jalan-jalan ke Jogja Mas. Nah, saya jalan-jalan ke Jogja kepengen gini, anak-anak itu kan nggak pernah naik kereta api. Nah, saya sengaja itu ke Jogja, tujuannya mau naik kereta api ke Solo, gitu. Nah, pada waktu beli tiket, untuk anak-anak ditanya KIA-nya Pak, waduh, aku malah wong Dukcapil untuk KIA anakku gitu. Artinya layanan publik seperti kereta itu salah satunya sudah menggunakan itu. Iya, salah satunya itu karena mungkin di situ usia ya. Terus yang kedua, saya ke Paragon Mas, ke Semarang, mau nonton film sama anak-anak. Ditanya itu juga KIA, tuh salah satunya ya. Nah, yang jelas untuk identitas anak. Seandainya nanti tahu-tahu hilang atau apa, makanya kan anak kalau bisa dia bawa KIA-nya itu. Nah, terus untuk mempermudah mendapat pelayanan, akses pelayanan dari pemerintah mungkin BPJS atau lain sebagainya kan
NIK-nya ada. Jadi NIK itu mulai lahir sampai meninggal tidak pernah berubah. Oh, itu nanti sama, Mas? Sama. Dari untuk apa itu NIK-nya itu? Sama. Sampai nanti ganti KTP pun sama. NIK itu cuma satu. Gitu. Makanya dihafal itu, Mas. NIK. Iya. Oh Gitu. iya. Saya penasaran, Mas. Iya. NIK itu kan ada 16 digit ya? Iya. Itu ada artinya nggak sih? Kalau yang 4 angka di depan 4 angka di depan itu kabupaten. Kalau putus 3319 itu terus kode gitu. kecamatan, terus Kode daerah ya? ya ada daerah. Kemudian di belakangnya itu angka tahun lahir. Tapi saya pernah diprotes. Loh ini kok nggak sesuai dengan tahun kelahiran saya? Mesti sudah dirubah. Oh gitu. Yang dirubah itu tanggal tahun kelahiran, bukan di NIK. Kalau NIK tidak bisa berubah. Iya. Ya, kalau dulu itu pakem seperti itu. Gitu. Artinya berubah mungkin Kode unik lah itu ya. Mungkin ada kalau ada yang berubah tadi mungkin pas nikah muda atau nikah apa gitu ya mungkin ya. Untuk tanggal lahirnya ya. Iya, tanggal lahirnya gitu kan ada berubah gitu kan. Kadang biasanya itu gini, Mas. Kadang biasanya antara ijazah kemudian di KK berbeda. Akhirnya apa manut sama ijazah gitu. Oh iya. Maka dirubah. Nah, untuk perubahan itu mungkin teman-teman juga perlu perlu diketahui juga. Rubah nama. Iya. Itu kalau dulu kan sidang gitu kan. Akhirnya sidang, warga kan ketakutan, wah sidang biayanya piro, berapa lama kan gitu. Lah, di kami gini, kalau perubahan nama itu tidak merubah arti makna pengucapan gitu. Misal Muhammad M-nya 1 mau dibuat 2 gitu ya. Itu tidak perlu ke pengadilan negeri. Langsung dirubah aja ke Dinas Dukcapil, M-nya jadi Bisa, 2. sudah bisa. Bisa. Gitu. Sudah tidak ada masalah itu kalau Tidak ada karena artinya kan sama, pengucapan juga sama Muhammad gitu, sama Muhammad gitu. Nama Muhammad mau dirubah Muhammad gitu. Nah, itu kalau misalkan Muhammad dengan M gitu. Biasanya kan ada kalau nama depan itu beda itu. Oh, itu harus beda. dari sana ya. M itu bisa muklis. Oh, iya. Kan kadang-kadang kan ada karena mungkin nama terlalu panjang, artinya Muhammad kadang di depan hanya M gitu kan. Mau dipanjangkan jadi Muhammad, itu harus ada ini apa penetapan pengadilan. Tapi kalau tahun lahir, tanggal itu harus penetapan pengadilan, Mas. Gitu. Karena itu sudah berbeda. Orang lahir tanggal 11 Januari dengan 12 Januari kan beda. Gitu. Apalagi tahunnya yang berbeda. Oh, jadi beda banget gitu. Tapi kalau nama tadi memang masih bisa kita toleransi lah gitu. RC gitu pakai RARSI ganti ARSY gitu. Itu masih bisa kita rubah gitu. Keharusan untuk memiliki KIA ini usia berapa Mas anak Mas? 0 tahun baru lahir itu sudah kita cetakkan KIA. Sampai usia 5 tahun itu tidak menggunakan foto. 5 tahun sampai 17 kurang sehari ya, karena 17 ya sudah ganti KTP, itu menggunakan foto. Fotonya backgroundnya background polos. Jangan terus di kebun, kemudian ada tanaman. Ya kayak belakang polos putih, ini yang penting gitu polos ya ya. gitu. Itu setengah badan aja, difoto aja pakai itu, dikirimkan di aplikasi Dinas Dukcapil itu. Itu sudah nanti kami layani. Syaratnya KTP orang tua, akte kelahiran, KK. Tujuan untuk apa kok harus ada KTP orang tua? Ya, orang tua yang belum rekaman tadi kan harus biar buat KTP. Anak yang belum buat akte kelahiran biar buat akte kelahiran dulu, itu salah satu sebenarnya seperti itu. Jadi lebih biar warga ini lebih tertib administrasi kependudukan. Tapi masih banyak Mas kalau untuk sekarang anak-anak yang belum untuk untuk buat KIA. Masih. Jadi kami baru mulai itu di tahun 2018 ya. 2018. Pengadaan belangkonya dari Pemkab sendiri. Jumlah seluruhnya itu ada sekitar 127.000 lebih itu untuk anak yang di bawah usia 17 tahun gitu. Nah, kenapa tidak bisa langsung kami jadikan gitu. Sekarang kami hitung kekuatan kemampuan kami
itu terbatas ya. Yeah. Sehari untuk nyetak KIA dari waktu 8 jam itu tidak bisa full banyak. Jadi kekuatan mesin printer untuk KIA itu juga kami hitung. Satu KIA bisa 4 menit entry, terus ngeprint 4 menit. Itu tidak bisa terus dijalankan terus menerus. Kalau terus menerus kepanasan mas. Itu. Bukan. Ini apa hasil cetakannya dilewer gitu. Jadi kepanasan itu. Jadi perlu namanya overhead kan harus perlu pendinginan. Nah ini didinginkan. Jadi dari 8 jam kerja kami itu harus didinginkan sekitar setengah jam 1 jam ya gitu. Kalau tidak bisa terus menerus gitu. Tapi kalau kami hitung itu nanti mungkin di tahun 1,5 tahun lah itu bisa, tapi terus menerus ya tiap hari nyetak terus gitu. Nah di masa pandemi ini kami agak terhambat karena apa, beberapa waktu yang lalu kami kerjasama dengan sekolah, kolektif gitu ya. Nah kolektif pengajuan, setelah jam kerja kami lembur, di hari Sabtu Minggu ada petugas kami yang lembur nyetak itu gitu. Nah untuk sekarang kan tidak bisa. Nah kesulitan situ. Kenapa enggak diberikan ketika seperti yang sistem tadi mas, kakak apa tadi yang akte kelahiran ketika di rumah sakit tadi, ketika anak baru lahir dapat juga KIA juga, enggak itu, sekalian seperti itu. Itu kan yang baru lahir. Lah yang sudah lahirnya lama belum punya KIA banyak yang sudah sekolah gitu. Tapi ini KIA mungkin untuk teman-teman atau seluruh warga masyarakat Kabupaten Kudus ini, KIA belum menjadi salah satu persyaratan untuk masuk sekolah. Oh, belum diberlakukan. Karena kalau ya mungkin ke depan gitu. Kalau sudah memiliki semua gitu. Jadi untuk memperbanyak kepemilikan ke depan bisa jadi seperti itu, Mas. Tapi untuk saat ini belum. Gitu. Karena apa? Terus terang kami sendiri juga belum siap untuk apa kalau tahu-tahu tiba-tiba semua gerudukan gitu, kekuatan alat untuk nyetak tadi kan ada batasannya kan. Satu belangku itu 4 menit. Nah kalau nanti 1 jam itu dapat berapa? Kan bisa dihitung itu. Dan itu alat tidak bisa terus menerus kami on kan, harus ada pendinginan gitu. Kami punya alat untuk nyetak printer itu 15 mas sebenarnya. 15 main semua ya tidak bisa 127.000 dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan. Artinya gitu. Bertahap lah. Artinya betul bertahap. Tahun ini mungkin masih belum diberlakukan, tapi mungkin ke depan 2002 mungkin bisa ya. 2023 ya akhirnya sudah. Ya karena sudah. Kita ini terkendala di pandemi ini kan. Kalau ini tidak ada pandemi, kami tiap sekolah itu ada tukang fotonya mungkin. Lebih gitu. Mudah mas ya. Lebih mudah lewat sekolah mas. Karena kolektif tadi. Kolektif. Gitu. Pengajuan berkasnya langsung kami serahkan ke sekolah selesai. Tinggal muter lagi sekolah mana gitu. Enak gitu. Kalau sekarang ya yang karena nggak bisa tatap muka. Nggak bisa sekolah. Anak-anak juga daring sekolahnya gitu. Jadi agak terkendala. Oke, terima kasih banyak Mas Win untuk kehadirannya di zona merah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan lah kepada teman-teman, kepada warga, khususnya bagaimana pelayanan di Dukcapil ini, bagaimana mengurus kependudukan, surat kependudukan di Dukcapil itu seperti apa. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mas, mungkin ada yang ketinggalan saya tanyakan atau apa. Pada prinsipnya pelayanan di Dinas Dukcapil Kudus itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau memang ada yang meminta tambahan biaya, silakan laporan ke kami. Atau bisa dicatat nomor telepon nomor WA saya 081 224 081 224 857 603 gitu. Saya ingatnya nomor telepon yang dulu. Udah ganti.
Jadi warga kalau menemui ada praktik lah pungli atau apa bisa melapor ke Mas Win langsung atau bisa ke dinas ya. Bisa ke helpdesk. Cuma nomor helpdesk saya nggak hafal ya Mas. Oh gitu. Itu bisa nanti bisa dibuka di websitenya gitu. Yang saya hafal nomor telepon saya. Gitu. Artinya memang pelayanan sekarang di Dukcapil itu lebih mudah dan gratis lah, nggak ada namanya dipungut biaya lagi. Delivery order pun gratis. Gratis. Gitu. Nah, kan artinya sekarang ini ya memudahkan warga karena memang dari dinas berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat bagaimana khususnya tentang surat kependudukan ini. Begitu Mas ya. Betul. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Win atas kehadirannya di Zona Merah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Mas, dengan tema-tema yang lain, dengan bahasan-bahasan yang lain, baik itu tentang kependudukan ataupun yang lainnya lah. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima kasih juga buat panjenengan dan teman-teman Beta News.